sudah bilang, ini adalah pertama kali buat saya. Sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya. Kalau misalnya kemudian dikatakan dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, pertanyaannya, bukankah hak asuh anak dia sudah dapatkan? Buat apa dia perjuangkan lagi? Harusnya dipertahankan. Terus saya bilang kita ingin memberikan yang terbaik sama anak kita, tapi kebutuhan emosi anak kita walaupun nggak terucap, tapi pasti ada dalam batinnya paling dalam untuk berkumpul, bercanda bersama dengan ayahnya. Sidang perdana gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarweindah Tan yang berlangsung pada 15 Juli lalu rupanya masih menyisakan banyak perhatian publik. Salah satu yang menjadi perbincangan adalah pernyataan Sarweindah yang menegaskan dirinya akan terus memperjuangkan buah hatinya. Pernyataan itu pun langsung mendapat respons dari pihak Ruben Onsu. Lewat kuasa hukumnya, Minola Sebayang menegaskan bahwa kehadiran seorang ayah bukan sekadar pelengkap dalam kehidupan anak. Menurutnya, kasih sayang dan kebersamaan dengan ayah kandung merupakan bagian penting dari tumbuh kembang emosional anak. Itulah sebabnya bagi Ruben, perjuangan yang dilakukan bukan semata soal hak asuh, melainkan tentang menjaga agar ikatan antara ayah dan anak tetap terjalin dengan baik. Saya sudah bilang, ini adalah pertama kali buat saya. Sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Jadi semoga segala sesuatu prosesnya berjalan dengan lancar. Kalau misalnya kemudian dikatakan dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, pertanyaannya, bukankah hak asuh anak dia sudah dapatkan? Buat apa dia perjuangkan lagi? Harusnya dipertahankan. Ruben Onsu yang berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Ruben Onsu yang berjuang untuk mengambil alih hak asuh anak tersebut. Jadi kalau dikatakan saya akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, dia nggak perlu berjuang, udah dikasih kok. Berdasarkan Akta 39 itu, Ruben setuju hak asuh anak untuk dia. Tapi dia tidak amanah untuk menjalankan fungsi sebagai ibu yang mendapatkan hak asuh anak. Dia mana tidak amanahnya? Satu, tidak merealisasikan apa yang sudah disepakati bersama, bahwa 2-3 hari dalam seminggu anak-anak ini akan berkumpul bersama dengan ayahnya. Ini tidak diperlukan. Yang terbaik buat anaknya itu kan salah satu diantaranya kan adalah anak-anak itu tetap merasakan cinta kasih dari ayahnya. Jangan yang terbaik menurut kacamata kita. Tapi kita menganggap kita sudah memberikan yang terbaik. Dia tahu nggak bahwa dulu itu anaknya sering juga telepon Ruben nangis-nangis. Pernah ya seperti itu? Pernah curhat gitu misalnya. Jadi artinya yang terbaik buat anak itu kan bukan hanya sesuai dengan selera kita aja. Kita harus juga memahami dong apa yang menjadi kebutuhan emosi dan psikologis anak kita. Berkumpul bersama dengan ayah kandungnya itu juga salah satu kebutuhan. Diberikan apa tidak? Dilakukan apa tidak? Kalau dilakukan, berarti benar sayang. Kalau nggak dilakukan, kita nggak usah ngomong sayang deh. Nggak usah bilang kita ingin memberikan yang terbaik sama anak kita. Tapi kebutuhan emosi anak kita, walaupun nggak terucap, tapi pasti ada dalam batinnya paling dalam untuk berkumpul, bercanda bersama dengan ayahnya seperti waktu belum ada perpisahan antara ayah dan ibunya. Itu diperhatikan nggak? Ya iyalah, sama kayak orang tua yang lain ya pasti, atau mungkin kalian juga yang udah punya, yang ada adik atau ponakan yang dekat sekali pasti rasa kangennya beda gitu. Makanya kalau aku ya rasa kangen yang nggak bisa terbayangkan lagi ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu ya nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Tak berhenti sampai di situ, perdebatan di antara kedua belah pihak pun semakin menghangat. Kali ini sorotan mengarah pada aktivitas anak-anak di media sosial yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih. Minola Sebayang sebagai kuasa hukum,
Ruben menilai ruang digital bukanlah tempat yang sepenuhnya aman bagi anak, sehingga perlu ada batasan yang jelas dalam keterlibatan mereka di berbagai konten. Bahkan, Minola turut menyinggung adanya dugaan eksploitasi terhadap anak, sebuah pernyataan yang sontak kembali memanaskan polemik di antara kubu Ruben dan Sarwenda. Belum lagi hal-hal yang lain termasuk eksploitasi. Dugaan eksploitasi anak tadi itu yang Ruben sudah mengatakan juga jangan tempatkan anak-anak dalam lingkungan yang tidak aman dari itu. Jadi banyak hal yang membuat kita menganggap ini sudah waktunya kita mengambil hak asuh anak itu, karena anak-anak ini yang kita percayakan itu pada orang yang kita berpikir akan amanah, Ruben berpikir amanah, tapi tidak amanah. Kalau itu kami ya seperti kan mereka yang menggugat, artinya mereka membuktikan apakah gugatan mereka itu benar atau tidak. Nah, mengenai apapun buktinya ya silakan disampaikan pada tempatnya, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kan begitu. Bagaimana hasilnya kembali lagi biarkan hakim yang menilai dan yang memutus. Ya nanti di sini akhirnya saya dipikir, saya sekali lagi saya nggak mau menggiring opini publik ya. Tetapi apa yang disampaikan bahwa eksploitasi anak itu saya tegaskan bahwa itu tidak terjadi. Ya, tapi saya tidak mau berdebat. Alasannya ABC, tapi itu tidak terjadi. Ya, dengan segala macam informasi yang sudah kami sampaikan. Ya, oke, clear ya? Oke. Nah, itu nanti biar lawyer yang sudah menangani Bang Korbi sama Bu Femi, ya. Itu sudah ranahnya beliau-beliau. Kami fokus terhadap urusan kami, klien kami dengan Ruben Onsu. Bukan hanya soal dugaan eksploitasi yang kembali disorot, Minola Sebayang juga membuka pembahasan lain yang tak kalah menyita perhatian. Kali ini ia menyinggung mekanisme pembiayaan kebutuhan anak yang disebut sudah tidak lagi berjalan sesuai dengan kesepakatan awal antara Ruben dan Sarwenda. Menurut Minola, pola pembayaran yang diterapkan saat ini telah berubah dari skema yang sebelumnya disetujui bersama. Karena itu, pihak Ruben menilai perlu ada kejelasan dalam sidang mediasi mendatang agar seluruh kesepakatan yang pernah dibuat dapat kembali dijalankan. Berkaitan dengan masalah biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak, itu akan menjadi tanggung jawab Ruben jalan. Tapi ada caranya. Caranya apa? Wajib untuk disampaikan terlebih dahulu, kemudian ada diskusi, baru akan dapatlah angka per bulan kebutuhan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak. Ini tidak pernah disampaikan, nggak pernah didiskusikan. Karena Ruben selama bertahun-tahun mau memenuhi tagihan atau invoice yang diberikan oleh S yang nilainya berubah-ubah tiap bulan dari 220 sekian juta, 260 sekian juta, di luar biaya kredit, biaya kartu kredit lagi. Ini jadi keterusan, polanya jadi seperti itu. Maka kita mau pola ini tidak seperti itu. Harus kembali kepada apa yang sudah disepakati. Disampaikan dulu, didiskusikan dulu, baru dikunci berapa per bulannya. Tapi kan tidak mau. Perinciannya pun ditanya tidak mau. Loh, artinya kita kan tidak ada kewajiban untuk memberikan itu kalau tidak pernah disampaikan, tidak pernah didiskusikan. Jadi ketika kita tidak lakukan itu dianggap ini sebagai suatu penghentian. Tidak, kita menunggu. Berapa memangnya fix biaya pendidikan dan biaya pemberian anak-anak ini yang rutin setiap bulan. Nah, jadi ini sudah ada diatur. Di mata Minola Sebayang, persoalan ini tak lagi hanya berbicara soal pernyataan atau klarifikasi dari masing-masing pihak. Menurut kuasa hukum Ruben itu, publik pada akhirnya akan membentuk penilaiannya sendiri berdasarkan apa yang mereka saksikan selama konflik ini berlangsung. Karena itu, berbagai penjelasan yang disampaikan dinilai tidak serta-merta mengubah persepsi masyarakat. Kini, perhatian pun mulai mengarah pada agenda mediasi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Di tengah memanasnya perseteruan ini, harapan terbesar tentu tertuju pada satu hal, yakni agar kepentingan serta kestabilan emosional anak-anak tetap menjadi prioritas utama bagi kedua belah pihak. Lantas, akan seperti apa kelanjutan konflik ini?
Akankah berakhir damai atau sebaliknya? Ya, jadi artinya seperti ini, ya. Kita menghormati siapapun orang yang ingin memberikan pendapat, menyatakan pendapat dan pernyataan itu adalah sah-sah saja. Termasuk apa yang disampaikan oleh G dalam postingannya, saya rasa itu sah-sah saja, kan begitu artinya. Kalau misalnya kemudian dalam postingan itu dia menyampaikan bahwa dia itu difitnah, gitu ya. Kemudian dia mengatakan bahwa hubungannya dia dengan S itu hubungan yang baik-baik saja, misalnya seperti itu, hubungan yang profesional atau apapun, itu kan yang tahu adalah dia sendiri dengan S. Karena apa yang menjadi isi hati, apa yang menjadi fakta yang sesungguhnya, yang paham itu hanya yang bersangkutan, yaitu S dengan G, ya. Namun masyarakat itu kan melihatnya kan dari perilaku, ya. Jadi kalau misalnya kemudian kita mengatakan kita baik-baik saja, kita nggak ada apa-apa, tapi kalau perilaku kita mempertunjukkan hal-hal yang tidak patut, tidak pantas, saya rasa masyarakat pasti akan berpendapat dan berkomentar, akan memberikan suatu pernyataan, kritik atau apapun yang berkaitan dengan masalah perilaku. Ya, karena perilaku itu akan mencerminkan, akan mewakili secara umum orang yang bersangkutan itu kan normal ya. Karena kan isi hati kita kan cuma kita yang tahu. Siapapun tidak akan bisa melihat isi hati kita, tidak bisa membaca pikiran kita, kan gitu ya. Apa yang terjadi antara kita dengan sekitar kita hanya kita yang tahu. Masyarakat akan melihat perilaku. Dan oleh karena itu wajar saja kalau misalnya kemudian masyarakat mencoba memberikan suatu kesimpulan dari perilaku yang kita pertontonkan, kita pertunjukkan. Ya, saya kira seperti itu. Nah, Posisinya adalah ingin semuanya pulih dulu gitu, semuanya pulih. Bagaimana kedekatan saya dengan anak harus kembali lagi pulih lagi gitu. Karena seperti yang teman-teman lihat kan waktu kedatangan di bandara itu reaksi yang sebenarnya saya selalu hindari. Makanya saya bilang biarkan pertemuan itu antara saya dengan anak-anak dulu. Kalau langsung disaksikan seperti itu akhirnya dampaknya seperti itu. Gitu. Ya, jadinya kita orang tuanya pasti kita tahu gitu. Gue yakin itu juga sama yang dilakukan dengan orang tua kalian gitu. Ketika lo bete, teman lo mungkin gak sadar, tapi orang tua lo pasti tahu anaknya lagi ini gitu. Itu kan. Cuman kan kalau yang diarahkan ini cuman mau ketemu sama anaknya ya, udah gitu doang kan. Intinya gitu, jadinya lebar kemana-mana gitu. Ya mau nggak mau. Tapi ntar ketika kita menjawab, akhirnya dibilang kita yang memperpanjang. Oh enggak, justru saya menjawab terima kasih kepada teman-teman yang memang menyempatkan waktu ya. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.